berarti lu masih nyusahin orang. Lagi sekarang di pintu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Melindungi, puji syukur kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberikan seorang majikan yang begitu baik padaku dan ibuku. Karena pertolongan beliau, aku bisa bersekolah. Karena beliau pula, ibuku bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dan berkat kemurahan hatinya, kami berdua bisa mempunyai tempat tinggal. Semoga Engkau senantiasa memberikan perlindungan dan umur yang panjang pada Juragan Prasetya. Jauhkanlah beliau dari niat-niat jahat orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ada orang yang masuk kamar Juragan. Akhirnya gue berhasil menggasak uang lu. Dasar bukan diri siapa? Rasain lo, hah? Rasain. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kamar saya? Jangan. Tolong. Jangan bunuh saya. Kasih saya. Tolong. Jangan. Diam lo, diam. Tolong. Teriak. Gue tusuk Jangan bunuh saya. Gue tusuk lo. Hei, jangan sakiti Pak Pras. Diam! Bang Teddy, jadi Diam lo! Jangan banyak ngomong ya. Awas. Kalau sampai lu berani buka mulut, gua bunuh lu sekalian. Gua bunuh lu. tapi Bang, itu kan bapak Abang sendiri. Walaupun itu cuma bapak tiri, cuma kan Pak Pras sayang sama Abang. Diam! Sekali lagi lo ngomong, lo habisin lo. Dengar ya, kejadian ini cuma lo yang tahu. Lo jangan coba-coba cari muka. Karena orang gak bakal mau denger omongan lo. Lo tuh cuma anak seorang tukang cuci. Ibu, mampus lo. Mestinya dari dulu lo berdua gue buat mampus. Tapi salah kami apa, Non? Sampai kami harus menerima hukuman seperti ini. Oh, karena lo berdua udah bikin gue marah. Marah? Marah kenapa, Len? Kalau kamu mau marah, marah sama saya. Jangan sama ibu saya yang udah tua dan sakit-sakitan ini. Diam lo ya! Pakai acara nyelamain gue lagi lo. Sadar dong, lo berdua ini kan cuma pembantu di rumah gue. Dan yang namanya pembantu gak punya hak di rumah gue. Ngerti lo? Sekarang, lo lihat nih. Karena ulah lo berdua, gaun gue udah kayak gini.
pasti salah paham. Saya nggak pernah nyuci gaun ini. Kamu sendiri kan yang bawa ke laundry. Heh, gue nggak pernah suruh lo ngomong. Gue cuma mau kasih tahu. Kalau mulai bulan depan gaji lo berdua bakal gue potong. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo. Yoyo, si yoyo, tetap. Sayang, kamu mau kemana sih? Ada orang lihat kita. Udahlah sayang, gak akan ada yang ngeliat kamu. Udahlah, kita senang-senang dulu. Kamu tuh gimana sih? Hah? Sayang, kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Terus, kapan kita bisa nikah? Pasti kita akan menikah. Tapi kamu harus sabar ya. Karena si tua bangka itu pasti sebentar lagi akan mati. Aku juga udah bosen kok ngurusin orang tua dan penuh sakit-sakitan kayak gitu. Kalau bukan karena hartanya, pasti aku udah tinggalin dia. Sayang, kenapa kamu nggak ceraikan saja dia? Maunya sih gitu sayang. Tapi kalau aku cerain sekarang aku rugi dong. Sebentar lagi dia mati. Berarti dia akan mewariskan harta yang sangat banyak. Karena dia nggak punya keturunan. Aku akan sabar menunggu sampai dia betul-betul hartanya semua jatuh ke tanganku. Oke sayang, aku pun sudah gak sabar lagi menanti semua itu. Kita menikah dan kaya raya. Kamu gak boleh nakal kalau udah kaya ya. Ngapain kamu di situ, ha? Hei, kamu nguping pembicaraan saya ya? Hah? Maaf tante, saya nggak sengaja. Kamu nggak sengaja ngapain kamu ada di depan kamar saya? Hah? Brengsek kamu ya? Kamu pasti mau mata-matain saya. Iya, siapa yang suruh kamu? Si tua bangga itu? Bukan tante, bukan. Ini cuma kecelakaan kok. Tadi saya lagi nyapu, terus Udah, jangan banyak alasan kamu. Dengar. Kalau sampai hal ini didengar sama suami saya, kamu orang pertama yang akan saya cari. Dan bisa dipastikan bahwa kamu dan ibu kamu akan tinggal di kolong jembatan. Karena rumah yang pernah diberikan sama suami saya akan saya sita. Dengan begitu kamu akan hidup terlunta-lunta di jalanan. Paham kamu? ampun tante. Jangan usir saya dan ibu saya dari rumah itu tante. Saya mohon. Ini belum seberapa. Akan ada yang lebih keras lagi dari ini. Kalau kamu tidak bisa jaga mulut. Sekarang terusin kerjaan kamu. Cepat!
Masya Allah. Apa ini? Seperti... Berarti benar kata orang-orang. Kalau Mas Teddy seorang pecandu. Masya Allah. Eh, mau ngapain lu kamar gue, ha? Ngapain lu? Ibu Pras nyuruh saya bersihin kamar Bang Teddy. Terus, kenapa muka lu jadi tegang kayak gitu, ha? Kenapa? Pasti ada yang lu temukan di kamar gue. Apa itu? Apa? Enggak bang, nggak ada apa-apa bang. Bener bang, nggak ada apa-apa. Kalau gitu saya permisi keluar bang. Mungkin abang mau istirahat. Kurang ajar lu ya. Ternyata lu ngobrol-ngabrik kamar gue. Mau ngapain lu? Lu pasti mau ngadu sama si tua bangka itu kan? Brengsek! Lu mau cari muka ya? Dasar ratu kan cuci nggak tahu diri lu ya. Lu dengar? Kalau sampai lu berani buka mulut, gue perkosa lu. Jangan bang, jangan. Istighfar bang, istighfar. Gue nggak peduli. Anak so tahu kayak lu mesti kasih pelajaran. Biar lu tahu rasa. Dan gue yakin hari ini lu akan kehilangan kegadisan lu. Ngerti lu? Ayo sayang. Hmm? Ayo. Ayo sayang. Ayo. Hari ini adalah hari kita berdua. Ayo sayang. Ayo. 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 Mas. Tapi. Apa-apaan kamu tadi? Hah? Setan apa yang sudah merasuki diri kamu? Hah? Ini sudah sangat memalukan. Kamu sudah bertindak di luar batas. Apa maksud kamu? Melakukan tindakan yang amoral. Apa? Saya benar-benar nggak sadar, Pak. Saya benar-benar khilaf, Pak. Alasan? Tentu ada sebab lain yang mendorong kamu berbuat jahat. Kamu sudah kerasukan iblis. Untung Papa datang. Kalau tidak, apa jadinya dengan Anissa? Anissa, katakan dengan jujur. Ada masalah apa sebetulnya? Brengsek. Dasar tukang cuci nggak tahu diri. Awas lu ya. Kalau sampai lu berani buka mulut dan berani ngadu sama si tua bangka itu, gua perkosa baru tahu rasa. Anissa, bicaralah nak. Sungguh pak, nggak ada apa-apa pak. Sungguh, mungkin tadi Bang Teddy hilaf. Tapi nggak ada yang bisa sembunyiin kok pak. Sungguh pak. Nyawa kalian berdua ada di tangan gue. Berani muka mulut, nyawa lo dan ibu lo melayang di tangan gue. Ingat, gue bukan cuma ingin membunuh lo, tapi gue akan memperkosa lo. Lo ingat baik-baik ya. Lo ingat baik-baik. Yoyo, si yoyo datang. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi.
Tadi malam kami mendengar ada kejadian. Bagaimana kabar Anissa? Anissa itu hanya ingin menolong Pak Prasetyo, tapi kenapa dia malah menjadi korban? Pencuri itu memukuli Anissa dan Pak Prasetyo. Untung saja tidak terjadi apa-apa. Apa kami bisa melihat keadaan Nisa, Bu? Oh, silakan. Mari silakan. Assalamualaikum. Anissa, Bude senang melihat kamu sudah lebih baik. Syukur alhamdulillah kamu selamat. Bude dan para tetangga di sini sangat prihatin dengan kejadian semalam. Mudah-mudahan pelakunya cepat ditangkap. Tapi untuk itu kita perlu saksi. Saksi? Iya. Harus ada saksi yang menguatkan kasus ini. Warga sudah lapor pada polisi. Tapi rasanya akan sulit bagi polisi mengungkap kasus ini tanpa adanya saksi. Nisa, apa kamu mengenali siapa pelakunya? Anissa, kami berharap bisa menangkap pencurinya. Kalau nggak, kampung kita dalam bahaya. Dengar ya, kejadian ini cuma lu yang tahu. Lu jangan coba-coba cari muka. Karena orang gak bakal mau denger omongan lo. Lu itu cuma anak seorang tukang cuci. Ya, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kamu lihat, wajahnya pucat, tatapannya kosong. Bapak curiga, yo. Jangan-jangan dia tahu siapa pencuri itu. Mungkin dia takut karena diancam. Saya yakin dia pasti mengenal orang itu. Enggak, Bang Yoyo. Nisa nggak tahu siapa pencurinya. Tolongin Nisa, Bude. Tolongin Nisa. Mungkin kamu bisa mengenali suaranya. Nggak mungkin kalau kamu nggak bisa mengenali suaranya. Apa dia sempat mengancam kamu? Sebab kalau nggak salah ini kejadiannya sudah berulang kali. Memang agak aneh. Rumah Pak Pras bisa dimasuki orang berkali-kali. Ini nggak masuk akal. Anissa, apakah ada orang dalam yang terlibat? Maksud Pak Ade? Maaf, maksud Pak De bukan untuk curiga atau suzon. Tapi kita semua tahu kalau keluarga itu tidak baik. Mulai dari kedua anak sampai ibunya, cara hidup mereka sangat aneh. Bukan menjadi rahasia umum. Ibu Pras menikahi suaminya hanya untuk harta. Padahal Pak Prasetyo orang yang baik. Dia menjadi duda karena ditinggal mati istrinya. Dan sekarang masuk serakah Meli dan kedua anaknya yang keras dan brutal. Anissa, mungkinkah kamu tahu sesuatu yang selama ini tidak kamu ketahui? Berani muka mulut. Nyawa lo dan ibu lo melayang di tangan gue. Jangan lo anggap gue main-main dengan ancaman gue, Nis. Kita lihat aja. Kalau sampai lo berani buka mulut, gue nggak segan-segan ngabisin lo. Pak De, Nisa nggak tahu. Nisa nggak tahu apa-apa. Tolong ninggalin Nisa sendiri sekarang. Tinggalin Nisa sendiri. Ya, kita pulang aja yuk. Kita di luar aja kalau enggak, yuk. Itu si Anissa udah histeris kayak gitu. Ntar kenapa-napa, kita lagi disayang sama orang. Udah, kita pulang aja yuk. Mungkin lebih baik kita menemui Pak Pras. Mudah-mudahan di sana kita bisa mendapatkan keterangan yang lebih rinci tentang pencuri itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku takut, ya Allah. Aku merasa sangat berdosa karena telah berbohong dan menyimpan rapat rahasia tentang mereka. Tapi aku juga takut terjadi apa-apa pada ibuku jika sampai aku membuka mulut. Tolong aku, ya Allah. Katakan apa yang harus aku lakukan.
Anissa, tolong Bapak, nak. Bu. Bu. Tadi Anissa. Bu. Tadi Ma, Mama kenapa sih? Kelihatannya lagi seneng ya? Mama lagi menikmati detik-detik kematian sama diri kamu. Kematian Papa. Mana dia, Ma? Sini. Bapak! Pak! Kenapa, Pak? kacamata. Ini, Pak. Bisa. Iya, Pak. Brengsek, ngajar. Belum cukup dia mengambil simpati papa kamu. Sekarang dia buat papa kamu semakin sayang dan kasihan sama dia. Dan dibikin hutang budi lagi. Ini nggak boleh dibiarin. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Terima kasih, Anissa. Bapak sangat berhutang budi sama kamu, nak. Enggak, Pak. Bapak nggak berhutang budi apa-apa sama Nisa. Bapak kan orangnya baik. Masih banyak orang yang bantu Bapak. Seandainya Bapak bisa punya anak, Bapak harap dia seperti kamu, nak. Kamu orangnya pinter, baik, suka menolong orang lain. Tapi Bapak kan udah nyelamatin Nisa sama Ibu, Pak. Kalau misalnya Bapak nggak nyelamatin Nisa sama Ibu, mungkin Nisa masih tinggal di rumah kardus. Nisa juga nggak bisa sekolah kayak sekarang. Nisa selalu berdoa, semoga Allah selalu membalas kebaikan Bapak. Anissa, sebetulnya nasib kamu sama nasib Bapak tidak berbeda, nak. Bedanya adalah kamu miskin harta dan Bapak miskin kasih sayang, nak. Di rumah ini tidak ada yang tulus mengasihani Bapak. Mereka itu hanya mengharap harta dan kesenangan saja, nak. Brengsek banget sih tuh anak. Dasar tukang cari muka. Mestinya kan Ellen mah yang disayang sama Papa, bukannya anak tukang cuci itu. Pokoknya Mama mesti bertindak. Ellen nggak mau mah dibanding-bandingin sama si Anissa. Nggak level tau mah. Bukan cuma itu. Dia bisa menghancurkan rencana kita. Karena biar bagaimanapun juga, kamu dan Teddy itulah tetap anak tirinya dia. Kita harus cari cara supaya dia terdepak dari rumah ini. Tapi caranya? Kita harus buat dia nggak betah dari rumah ini. Kita bikin supaya papa kamu makin nggak suka sama dia dan mengusir dia dari rumah ini. Sekalian tuh sama emaknya yang sok alim, biar dia tinggal di jalanan. Bu, kenapa sih Ibu maksain diri kerja sampai larut malam? Kan akibatnya Ibu jadi sakit. Nggak apa-apa, Nak. Ibu masih bisa kuat. Sekali-kali manusia itu harus merasakan sakit agar bisa mensyukuri nikmat Allah seperti apa yang pernah terjadi pada kamu.
Untung luka kamu sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Tapi bagaimana ibu bisa sembuh kalau ke dokter aja kita nggak mampu? Ibu kan harus minum obat. Maaf Bu, persediaan makanan udah habis. Nggak apa-apa, Nak. Ibu masih kuat. Doakanlah ibu agar cepat sembuh. Agar kita bisa kembali bekerja, mencari cucian dari tetangga. Sabar ya, Nak. Sabar. Teriak lagi kamu. Kemana aja kamu 2 hari nggak masuk? Lihat tuh, cucian numpuk kayak gunung kayak gitu. Ibu kamu mana? Kenapa dia ikut-ikutan nggak masuk? Ibu lagi sakit, Tante. Nisa harus nungguin ibu sampai bisa ditinggalin di rumah. Bilang aja males. Pakai alasan. Bukan berarti ya selama masih ada suami saya kalian nggak bisa dipecat. Saya ingatkan sama kamu. Mulai sekarang kamu nggak boleh lagi ngurusin bapak. Dan kamu hanya boleh mencuci pakaian kotor dan ngurusin dapur kotor. Ngerti kamu? Biar yang lain semua pembantu lain yang urus. Tapi Tante, kalau misalnya Pak Pras butuh pertolongan saya, bagaimana Tante? Itu bukan urusan kamu. Justru saya sengaja menjauhkan kamu dari suami saya. Karena saya berpikir, jangan-jangan kamu punya rencana licik sama suami saya. Kamu ingin mencoba bersikap seperti gadis-gadis jalanan zaman sekarang kan? Yang bisa mendekati om-om dan mendapatkan kesenangan. Iya. Jangan harap kamu bisa dapetin harta suami saya. Astagfirullahaladzim, Tante. Maksud Tante apa? Nisa nggak ngerti. Kamu nggak usah belaga tolol. Udah deh, daripada kamu diem di sini kayak gitu, mendingan kamu cuci tuh cucian kotor. Cepet, setelah itu setrika. Dan kalau udah cuci mobil saya. Cepetan! Ngapain diam di sini aja? Nisa? 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 Kenapa lemarinya kosong? Masya Allah. Jangan-jangan pakaian dan barang-barangnya akan dia. Astagfirullahaladzim. Mau kamu bawa kemana makanan ini? Hah? Udah mulai belajar mencuri ya? Enggak, Tante. Nisa nggak nyuri apa-apa, Tante. Ini kan jatah makanan buat ibu di rumah. Nggak bisa. Ini udah peraturan. Apa yang udah disediakan di sini, kamu harus makan di sini. Nanti kalau saya kasih izin, 1 lemari lagi kamu gasak habis. Sekarang kamu makan. Habiskan depan saya. Ayo, duduk situ. Makan. Sekarang makan nih. Saya ambilin ya. Habiskan. Makan. Ya Allah, kasihanilah ibuku. Tolong berikan dia kekuatan untuk bertahan. Nisa merasa berdosa, ya Allah. Di sini Nisa bisa makan. Sementara di rumah, ibu kelaparan. Bagus. Ternyata kamu masih punya rasa takut juga sama saya ya. Bilang sama ibu kamu, besok dia harus kerja lagi. Karena kalau enggak, saya pecat dia. Saya nggak suka punya pembantu yang sakit-sakitan kayak dia. Ngerti kamu? Iya, Tante. Awas kalau enggak. Pasti dia yang buat mama bete. Gue mesti buat dia nangis darah. Makanan itu pasti buat nyokapnya. Wah, kesempatan gue nih. Hah? Ngapain lo makan di sini? Lo tuh nggak pantas makan di sini. Lo tuh pantasnya makan di sini. Len, kalau saja kamu tahu betapa dibutuhkannya makanan ini sama ibu saya lagi sakit. Kamu pasti pikir 2 kali kan buat buang makanan ini. Kalau lo emang butuh, kenapa nggak lo pungut aja? Daripada lo mati kelaparan. Sekarang, cepat lo ambil. Ambil! Atau lo bakal gue pecat. Kenapa sih kamu setega itu sama saya? Segitu bencinya kamu sama saya, Len. Harusnya kamu bersyukur, Len. Karena makanan ini adalah rezeki dari Allah.
Apa salah saya, Silon? Apa salah saya? Heh! Lo mau tahu salah lo apa? Karena lo suka cari muka di depan bokap tiri gue. Jasar, lo emang tukang cari muka. Lo pikir lo bisa geser kedudukan gue di rumah ini? Jangan mimpi deh lo. Sekarang lo pungut makanan ini. Ayo cepat. Ya Allah, tolong maafkan Ellen. Dia nggak sadar sama kata-katanya. Dan tolong sadarkan dia, ya Allah. Amin ya robbal alamin. Ada telur tinja. Banyak gerak-gerak sih lo. Dosa lo berat nih. Hancur deh motor gue nih. Lagian Mama Ros ngomong banget sih, baru motor jelek kayak begini aja. Di rumah tinja nih jadi berak piring. Mukanya lo kayak rak piring. Bayar goceng aja, mau pada selamat lagi lo. Pane, udah Tuh yang lo cari tuh. tinja disakitin. Bang Yoyo, Bang Yoyo. Kurang ajar lagi, pada ninggalin gue. Ada apa itu Sumaron? Malam-malam teriak-teriak. Maaf, udah mengganggu malam-malam begini. Begini ceritanya. Apa Pak? Iya Bude, Pak De. Begini ceritanya Bude. Kelamaan lo. Pakai basa-basi lagi. Udah tuh udah maksud aja. Kayak pejabat aja lo. Baru jadi hansip. Lagu-laguannya tengil. Bude, Pak De, ayo. Sebenarnya sih Tinja juga pengen curhat doang. Sedih ya, warga kampung Rambat Asem makin hari makin berkurang. Banyak yang meninggal. Tinja bingung. Mereka yang meninggal masuk neraka apa masuk surga ya? Kalau masuk neraka, berarti masuk rumahnya Bang Baron dong. Wadam, marangan aja. Gue bacok lo. Masuk neraka. Kalau gue masuk neraka, lu jadi keraknya. Tince, jangan asal ngomong kamu. Neraka, surga. Emangnya siapa yang meninggal? Itu Pak De, Pak Pras sekarang lagi sekarat. Katanya mau ketemu sama Bang Yoyo. Betul Pak De? Iya Pak De, katanya ada yang mau diomongin soal surat wasiat Pak De. Surat wasiat? Maaf Pak De, Bude, kita ada amanat dari Ustadz Abu. Nyuruh nyamperin Ibu Latifa ame anaknya Anissa. Doy? Betul. Betul Pak De. Pak De, Bude, maaf ya. Sorry Pak De. Udah salah cepetan. Bude, Pak De, Yoyo, udah cukup ya. Tinja nggak mau ikut-ikutan lagi urusan kayak gini. Tinja pengen pulang aja. Cukup sekian, terima kasih. Tinja lagi enak badan nih, perutnya kayaknya isi deh. Isi angin. Pak Baron anterin. Oke. Ntar lo ngerusakin motor gue lagi. Pak Baron udah janji mau nganterin Tinja. Oke. Anterin. Buruan. Ayo, dorong lo. Dorong sama tarik. Dorong. Pelan-pelan. Dorong terus. Terus. Yoyo, si Yoyo datang. Jangan tinggalkan kami, Pak. Aku belum siap ditinggal Papa. Kasihan anak-anak, Pak. Pak. Papa. Pak. Jangan tinggalkan kami, Pak. Papa. Nangis. Baik, keras. Jangan. Papa. Jangan tinggalin Ellen, Pak. Ellen takut sendiri, Pak. Anissa. Dari mana saja kamu, Anissa? Kamu tahu jam berapa sekarang? Jam 9 malam, Bu. Bukankah biasanya jam segini kamu baru pulang mengaji? Ibu tadi tanya sama teman-teman kamu. Ternyata hari ini kamu membolos mengaji. Dan yang lebih mengagetkan ibu adalah hari ini kamu pun tidak masuk sekolah. Dari mana saja kamu, Nak? Jangan pernah berbohong sama ibu. Nisa habis bantu-bantu dari rumah Pak Pras, Bu. Nisa nggak mau kita dipecat karena salah satu dari kita nggak masuk. Baik. Tapi setelah itu, kamu pasti pergi ke satu tempat. Anissa, apa ini semua ada hubungannya dengan barang-barang yang kosong di kamarmu?
kamu pasti pergi ke pasar dan menjual barang-barang itu ke tukang loak. Jawab, Anissa. Ibu tidak mau ada kebohongan di rumah ini. Kamu tahu apa hukumannya untuk anak yang suka berbohong pada orang tua? Dosa, Anissa. Anissa. Mana Anissa? Tolong panggilkan Anissa. Kenapa, Nisa? Kenapa kamu lakukan itu tanpa seizin dari ibu, nak? Nisa terpaksa, Bu. Demi Allah, Nisa. Nisa nggak bermaksud lancang sama ibu. Nisa cuma pengen bawa ibu ke dokter. Biar ibu cepet sembuh. Ibu yang seharusnya minta maaf sama kamu, Nisa. Tidak semestinya ibu memarahi kamu untuk satu tujuan yang mulia. Walaupun itu memerlukan pengorbanan. Kamu mengorbankan benda-benda kesayangan kamu, nak. Maafkan ibu, nak. Nisa nggak apa-apa kok, Bu. Nisa ikhlas. Nisa lebih sayang sama ibu. Nanti kalau Allah ngizinin, pasti barang-barang itu bisa Nisa miliki lagi, Bu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kalau boleh Nisa meminta, Nisa ingin membuat ibu bahagia sekali saja dalam hidupnya. Nisa ingin ibu gak lagi pusing dan memikirkan uang. Semoga Engkau mau memberikan kami rizki, ya Allah. Tolong panggilkan Anissa. Bapak. Pak, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Tolong bacakan surat wasiat saya. Saudara-saudara, dalam suasana yang berkabung ini, saya akan menyampaikan sebuah amanat. Jelasnya selembar surat wasiat yang sudah jauh-jauh hari dibikin oleh Bapak Prasetyo. Mana? Mana surat wasiat itu? Mana? Kenapa kamu yang membacakannya? Kenapa bukan pengacara keluarga kita, ha? Pastikan ya, pastikan nama saya ada di surat itu. Karena hanya saya dan anak-anak saya yang berhak atas warisan almarhum suami saya. Tapi Bapak belum bisa disebut almarhum. Karena Bapak masih hidup. Ya, maksud saya... Ibu Pras, hentikan sandiwaranya. Biarkan kami meneruskan pesan dan amanat dari Pak Pras. Pak, silakan teruskan, Pak. Baik, saya akan bacakan saja. Surat wasiat. Saya Prasetyo Munawar menyatakan apabila saya meninggal nanti, maka seluruh harta warisan saya akan diwariskan pada... Tiga orang. Saya Meli Prasetyo dan saya anak saya, Helen dan Teddy. Pastikan ada nama anak saya di situ. Maaf, Bu. Ternyata Ibu keliru. Yang ada dalam surat wasiat ini adalah nama orang lain. Nama orang lain? Gak mungkin. Pasti kamu salah baca. Baik, akan saya ulangi membacanya. Surat wasiat. Saya Prasetyo Munawar menyatakan apabila saya meninggal nanti, maka seluruh harta warisan saya akan diwariskan pada Anissa binti Ibrahim. Gak mungkin. Ini kita gak dapat apa-apa. Pasti salah ini semua. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin brengsek kamu, Anissa. Gak mungkin. Pak, baca syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak mungkin! Brengsek kamu, Nisa! Brengsek kamu, Nisa! Gak mungkin! Yoyo, si Yoyo datang. Jangan tinggalin Nisa, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Maaf. Bisa bertemu dengan orang tuanya Teddy? Ada apa? Ada apa dengan anak saya? 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 Maaf, Bu. Anak ibu tertangkap tangan membawa narkoba. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalian pasti salah. Gak mungkin. Nanti urusan di kantor, Ibu. Tidak mungkin. Kalian pasti salah. Anak saya, anak Masya saya. Allah. Gak mungkin dia masuk penjara. Harta dan kekayaan telah membuat Ibu Pras kehilangan akal sehat dan buta akan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terjajah oleh ambisinya sendiri, menjadi kaya raya dengan cara-cara tidak halal. Astagfirullahaladzim. Bukankah semua yang kita miliki di dunia ini tak lain cuma titipan? Karena satu-satunya yang paling hakiki tak lain cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata hanya untuk Allah.